Kita ada di ruang lulusan Sofia. Kan banyak banget nih lulusan dari Sofia dari 1902 sampai 1926. Dari JF Tumbalaka sampai Raden Ismail Kusumo Putra yang lahir di Kediri 1889, lulus di 1915. Nah, selanjutnya nggak hanya ada dokter laki-laki, tapi kita punya dokter perempuan Indonesia pertama yang melopori kedokteran perempuan di sini, yaitu Mary Thomas yang lahir di Minahasa, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Nah, tapi Mary Thomas ini nggak sendiri, dia punya teman, sahabat dekatnya, yaitu Anna Adeline Warau yang lahir di Amurang 23 Februari 1898. Jadi kayak mereka berjuluki kembar gitu loh, karena perempuan berdua. Nah, di sini ada Profesor Dr. Jonas Andreas Watumeter, yaitu seorang ahli jiwa Indonesia, yaitu lahir di Ambon, Maluku pada tahun 1888. Dia masuk Sofia pada 10 Januari 1903 dan lulus 19 Agustus 1911. Nah, sekarang lagi ada di ruang sekolah dokter Jawa. Ini pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Wetervreden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis bumi putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar di sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Nah, kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Nah, di sini juga ada alat-alat yang digunakan mahasiswa pada zaman Sofia dulu. Sini kita lihat. Nah, ini berbagai macam alatnya, ada untuk mengambil jaringan amandel, tenggorokan. Terus ini untuk bedah operasi kecil. Nah, ini untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Nah, di sini ada juga nih alat pemecah kepala. Jadi kayak buat zaman sekolah dulu tuh biar tahu apa isi kepala manusia, apalagi otaknya gitu kan. Nah, terus ini juga ada tempat-tempat buat bukan alat peralatannya dulu. Nih, terus rokok, tabung tes darah. Nah, terus yang terakhir ini ada elektroradiograf. Jadi ini alat yang digunakan untuk praktek mahasiswa alat mencatat detak jantung. Nah, sekarang kita di ruang asrama Sofia. Pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung Sofia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Sofia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pelajar Sofia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Aktivitas para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil supos, yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Jadi sekarang kita ada di ruang pengobatan tradisional. Nah, masyarakat Nusantara itu telah mengenal pengobatan tradisional itu sudah lama. Pengetahuan tersebut tuh langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit, yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Sekarang kita ada di ruang memorial Budi Utomo. Ruang memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908.
Berikut ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pada pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai berbicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau mengemukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Selesai Sutomo bicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gagap gembira, tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil didirikan. Saat itu juga perkumpulan Budi Utomo, organisasi modern pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan ketua Sutomo. Nah, sekarang kita lagi ada di ruang pengajar Stovia dulu pada zaman penjajahan Belanda. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pengajar Stovia terbaik. Setiap tahun, pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada pendapatan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat, sekolah, dan selesai kegiatan pembelajaran. Ini ruangannya. Nah, kita udah ngejelasin beberapa ruang yang ada di Museum Kebangkitan Nasional ini, yaitu Stovia. Semoga penjelasan yang kita berikan ke kalian bisa menambah pengetahuan kalian tentang sejarahnya Stovia. Betul. Oke, sekian dari video dari kami. Bye bye. Dadah.